Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Putri Aprilia dari kelas IPS 3, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peninggalan sejarah dari Gua Talo. Nah, peninggalan sejarah dari Gua Talo ini ada 4. Yang pertama itu ada benteng Ujung Pandang. Yang kedua itu ada makam makam para raja Gua Talo. Yang ketiga ada masjid Katangka. Yang keempat ada batu Palatingkang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari peninggalan sejarah itu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang benteng Ujung Pandang. Nah, benteng Ujung Pandang ini membentuk seperti seekor penyu yang hendak masuk ke dalam lautan. Nah, dalam segi bentuknya juga ini itu udah menggambarkan filosofi dari kerajaan Goa. Bahwasanya penyu dapat hidup di daratan maupun di lautan. Nah, begitu pula dengan kerajaan Goa yang sangat berjaya di daratan maupun di lautan. Nah, dari hikayat cerita Wajo diceritakan bahwa kerajaan Goa Talo ini dapat mengalahkan kerajaan Wajo. Nah, terus dari berita dan catatan Portugis dari sumber-sumber lokalnya juga pada abad ke-16 ini para para pedagang Melayu Islam ini telah menetap dan melakukan aktivitasnya di wilayah ini. Nah, kemungkinan mereka itu bermigrasi dari Sulawesi dan bermukim di Makassar dan di daerah tempat-tempat sekitarnya di pesisir-pesisir barat daya Sulawesi setelah Malaka jatuh di tangan Portugis. Nah, lalu sumbangsi dari orang Melayu ini dari konteks penyebaran agama Islam bukan hanya membendung misionaris-misionaris dari Portugis, adalah andil ikut untuk mengundang para mubalik-mubalik Islam untuk mengislamkan kerajaan Gua Talo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat para pedagang baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Goa Talo. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Dato RI Bandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada pemerintahan Raja Muhammad Said 1639 sampai 1653. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan, yaitu dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bon. Perluasan Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Dalam sejarah kerajaan Goa Talo, perlu dicatat tentang perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan dari VOC. Semula VOC tidak mempengaruhi perhatian kepada kerajaan Goa Talo. Berita pentingnya kerajaan Goa Talo dapat setelah Portugis dirampas oleh VOC di dekat perairan Malaka. Di dalam kapal tersebut terdapat orang Makassar yang mengatakan tentang pentingnya pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan transit untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsya dari 10 IPS 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya Adrian tentang keadaan politik di Kerajaan Gorontalo. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai Ayam Jantan dari Timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Kerajaan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone yang merupakan daerah kekuasaan Makassar. Akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Kerajaan Makassar. Dan akhirnya, Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Secara terpaksa, Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bogaya pada tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Isi dari Perjanjian Bogaya tersebut antara lain yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian telah ditiadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Digantikan oleh Mapasomba yang merupakan putra Hasanuddin untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, maka Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya, Belanda dapat menguasai sepenuhnya Kerajaan Makassar dan Makassar mengalami kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Ramdhani dari 10 IPS 3. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor. Letak strategis memiliki pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloving Vikarna Favalui. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarga disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu hamba sahaya disebut dengan golongan Ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar dengan menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka dikenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombok. Kapal pinisi dan lombok merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai